Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum biokimia. Kali ini kita akan membahas asam amino dan protein. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Rizky Detullah dari kelompok B6 Biokimia Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pertama-tama kita harus kenal dulu nih macam-macam pengujiannya. Nah, yang pertama itu ada uji ninhidrin, uji biuret, uji santroprotein, uji Milon, dan yang terakhir ada uji denaturasi protein. Yuk kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji ninhidrin. Pada uji ini kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml larutan sampel. Kemudian kita akan tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 1%. Lalu kita panaskan dalam air mendidih di penangas air selama 2 menit ya. Selanjutnya kita akan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Bagaimana sih ini bisa terjadi? Nah, jadi asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrinantiin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji biuret. Pada uji biuret ini kita siapkan tabung reaksi yang akan kita masukkan 1 ml larutan sampel, lalu kita tambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kocok hingga homogen ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 dan campur dengan baik. Bila belum terbentuk warna lembayung ungu, tambahkan lagi CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Bagaimana ya hasilnya? Nah, ini dia nih hasilnya. Larutan albumin, pepton, dan gelatin akan menunjukkan hasil positif. Sedangkan larutan kasein dan aquades akan menunjukkan hasil negatif. Hasil ini dipengaruhi oleh adanya ikatan peptida yang mengindikasi adanya protein. Reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya antara warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan. Uji biuret menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas karena tidak memiliki ikatan peptida. Lalu kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji santroprotein. Pada uji ini, kita masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Lalu kita tambahkan larutan HNO3 pekat. Selanjutnya, kita panaskan ya dalam penangas air dengan hati-hati. Endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Perhatikan ya, ada perubahan warna yang terjadi dan ini dia hasilnya. Jika positif, artinya memiliki inti benzen. Jika negatif, berarti tidak memiliki inti benzen ya. Yuk, kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu ada uji Milon. Pada uji ini, kita masukkan 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 2-3 tetes reaksi Milon. Lalu kita campur dengan baik. Selanjutnya, kita panaskan ke dalam penangas air yang mendidih selama 5 menit. Perhatikan adanya warna merah yang terbentuk. Oh ya teman-teman, jadi pada hasil uji ini hanya albumin loh yang positif. Kenapa ya? Nah, ini terjadi karena Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri dan asam nitrat. Nah, merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dan tirosin sehingga membentuk senyawa berwarna merah. Nah, kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu ada uji denaturasi protein. Ada 3 cara loh, yaitu dengan pemanasan, asam kuat, dan logam berat. Oke, yang pertama denaturasi protein oleh pemanasan. Di sini kita akan memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Kemudian
kita panaskan ke dalam penanas air yang mendidih selama 10-15 menit. Nah, perhatikan ya, apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil. Oke, kita lanjut ke uji oleh asam kuat. Di sini, kita juga akan memasukkan sampel sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, kita tambahkan 0,5 ml H2SO4 melalui dinding tabung. Lakukan ini dalam lemari asam ya. Selanjutnya, kita perhatikan juga nih, apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasilnya. Oke, kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu menggunakan logam berat. Kita juga memiliki sampel sebanyak 2 ml yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita tambahkan tetes demi tetes larutan reagen berupa AgNO3, AgCl2, Pb asetat, dan CuSO4. Lalu kita perhatikan ya, apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil uji ini. Nah, ini dia nih hasil ujinya. Dibagi menjadi dua, yaitu hasil keruh dan terbentuknya endapan. Hasil keruh ini terlihat pada saat pemanasan selama 10 menit. Dan yang kedua, pada saat penambahan 2 tetes HgCl2, 2 tetes Pb asetat, dan 2 tetes CuSO4. Untuk hasil terbentuknya endapan, kita bisa lihat pada saat penambahan 0,5 ml H2SO4 dan penambahan 3 tetes AgNO3. Pada prinsipnya secara ilmiah, dalam kondisi suhu dan pH tertentu, protein mudah larut dan berinteraksi dengan air. Bila salah satu kondisi berubah, struktur tersier dari protein juga akan berubah, dan molekul protein tidak dapat lagi berinteraksi dengan air. Akibatnya, daya larut protein jadi hilang, dan terkoagulasi atau terdenaturasi. Oke, itulah pembahasan kita mengenai asam amino dan protein. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.